Banyak orang bilang menanam umbi di bedengan ataupun di karung harus dipruning supaya umbinya jadi lebih besar. Benarkah demikian? Atau justru bikin tanaman gagal panen? Sobat cerdas, sekarang kita fokus pruning umbi ungu di dalam karung. Kalau tanaman umbi tumbuh sangat rimbun, daunnya banyak, batangnya panjang, akan berpotensi umbinya kecil dan tidak maksimal. Tujuan pruning bukan sekedar merapikan tanaman, tetapi mengalihkan nutrisi tanaman dari daun ke pembentukan umbi. Umbi ungu dalam karung ini sudah 2 bulan umurnya. Jika dilihat dari luar karungnya, sudah terlihat tonjolan-tonjolan yang berarti sudah ada umbi di dalam karung tersebut. Pruning sebaiknya dilakukan setelah tanaman memasuki fase pembentukan umbi, yaitu umur 1,5 sampai 2 bulan. Cara pruning yang benar yaitu pemangkasan sulur yang berlebihan di dekat batang utama. Di dalam karung ini ada 2 batang utama. Batang utama yang kedua tumbuh 3 sulur yang sudah memanjang. Potong 1 sulurnya supaya nutrisi beralih ke pembesaran umbi di batang utama kedua. Yang sebelah sini, ini dekat batang utama kedua, ada 3 sulurnya. Sisakan 2 sulur saja agar tidak terlalu padat. Pilih saja salah satunya untuk dipotong, sulur yang ini misalnya. Di sekitar batang utama yang kedua sudah selesai dipruning. Nah, sekarang pindah pruningnya di sekitar batang utama yang pertama. Di batang utama yang pertama ini juga tumbuh 2 sulur panjang-panjang. Potong 1 sulurnya sehingga nutrisinya juga bisa beralih ke umbi di batang utama pertama. Sobat cerdas, bekas sulur-sulur yang dipotong ini jangan dibuang. Bisa dimanfaatkan untuk sayur atau ditanam di karung yang baru. Inilah tampilan dekat kedua batang utama setelah pruning. Tanpa akar-akar kecil di sekitar pangkal batang, ini harus ditimbun lagi dengan tanah dan kompos. Yang ini cuplikan video saat awal penanaman ubi ungunya. 1 karung ini cukup ditanam 2 tunas saja. Tutorial penanaman ubi ungu di dalam karung ini judulnya adalah solusi lahan sempit. Sobat cerdas, setelah pruning selesai, timbun akar-akar yang terlihat tersebut dengan campuran tanah dan kompos yang perbandingannya 1 bagian tanah dicampur dengan 1 bagian kompos. Pruning ini juga untuk mengendalikan hormon pertumbuhan. Maka hentikan pemberian nitrogen tinggi, fokuskan ke pemberian kalium dan kalsium. Kesalahan paling sering adalah memangkas terlalu banyak daun. Ini justru membuat tanaman stres dan pertumbuhan umbi terhambat. Pemangkasan yang benar adalah maksimal 20-30% dari total daun yang ada. Yang ini ubi cilembu ditanam di dalam karung juga dan dirambatkan ke atas. Dengan pruning yang tepat, nutrisi tanaman lebih terfokus ke umbi. Hasilnya, umbi bisa tumbuh besar, seragam, dan kualitas panen meningkat. Intinya, pruning itu membantu memperbesar umbi jika dilakukan dengan cara yang benar dan di waktu yang tepat. Kalau sobat cerdas pernah mencoba pruning umbi,
Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Ada alternatif terbaik selain pruning, yaitu mengatur pertumbuhan sulur tanaman agar tidak menyentuh tanah. Kalau tanaman di bedengan, maka 2 minggu sekali harus dibolak-balik. Dan jika ditanam di dalam karung, cukup dirambatkan ke atas. Nah, sekarang sudah paham teknik pruning yang benar kan? Ikuti terus Kebun Cerdas 025 untuk tips berkebun yang praktis, inovatif, dan terbukti di lapangan.